Dinas Perhubungan Banjarmasin bakal memberlakukan tarif parkir untuk hotel, perkantoran, perbankan, wan pusat perbelanjaan agar target pendapatan asli daerah sebesar 20 miliar rupiah dari sektor parkir bisa tercapai. Pihaknya pun terus mendorong potensi pendapatan parkir yang bisa menambah PAD agar dapat terrealisasi secara maksimal. Dinas Perhubungan Banjarmasin bakal memberlakukan tarif parkir untuk hotel, perkantoran, perbankan, wan pusat perbelanjaan agar target pendapatan asli daerah sebesar 20 miliar rupiah dari sektor parkir bisa tercapai. Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Ihwan Nurhalik, Wertakwani Prima TV usai rapat kerja dengan Komisi 2 DPRD Banjarmasin di kantor Dishub Jalan PM Nor Banjarmasin Barat, Jalan Tengah hari Senin 20 Januari 2020 memadahkan upaya memberlakukan tarif parkir di hotel, perkantoran, perbankan, wan pusat perbelanjaan untuk menekan kebocoran PAD parkir. Pemberlakuan ini mulai diterapkan pada awal tahun 2020 ini karena penarikan pajak parkir dari perbankan, perhotelan, wan pusat perbelanjaan kadang bertentangan dengan peraturan daerah. Jadi ada dua, membatasi parkir dan meningkatkan PAD. Regulasinya sudah ada. Regulasinya adalah Perda nomor 7 tahun 2011 dan Undang-Undang 28 tahun 2009. Perdanya sudah jelas. Tidak perlu lagi. Nggak perlu, karena di dalam perda itu disebutkan bahwa dimanapun ada aktivitas perparkiran, nah di bank kan ada parkir, ya, di hotel ada parkir. Nah, walaupun mereka digratiskan, tetapi ada kewajiban tetap membayar kepada pemerintah. Kecuali ada 3 hal tadi: tempat ibadah, tempat pendidikan, ya, tempat pendidikan dan kantor pemerintahan. Tapi kantor pemerintahan pun yang karyawannya. Tapi kalau misalkan kayak rumah sakit, kayak Dukcapil, itu kan untuk pelayanan tetap ada. Tapi kalau untuk pegawainya gratis. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Faisal Haryadi menyambut baik langkah Dishub Kalimantan Selatan menggenjot PAD dari sektor parkir ini. Pihaknya pun terus mendorong potensi pendapatan parkir yang bisa menambah PAD agar dapat terrealisasi secara maksimal. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun berjanji akan terus mengawasi kinerja semua mitra kerjanya, terlebih yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga. Di 2020 ini bersama wali kota nanti akan mencoba menginisiasi perwali ataupun perda zonanisasi. Jadi karena akan diulah perda zonanisasi karena memang di daerah-daerah tertentu memang tingkat kesulitannya agak berat pada saat kita melakukan penarikan retribusi. Nah, namun di zona-zona tertentu yang menjadi boleh katakan bahasa kawan-kawan Dishub tadi kan segitiga emas. Nah, jadi daerah-daerah tertentu itu nanti mungkin akan mencoba mengcombine, mensubsidikan sehingga daerah-daerah yang tertentu yang boleh katakan tadi kata masyarakat bahwa seakan-akan dibiarkan di 2020 ini akan mencoba di stressing dan dipungut dan